pertemuan 2 ini kita membahas tentang operator dan struktur kontrol pada PHP. Ya, sama dengan bahasa pemrograman, ya, di mana apapun bahasa pemrograman, di situ pasti ada operator dan struktur kontrol ya untuk mengendalikan jalannya program. Ya. Apa ini sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Tadi sudah. Ya. Nah, jadi operator itu digunakan untuk melakukan operasi pada variabel dan nilai. Nah, jenis operator itu ada operator aritmatika, ada assignment, ada comparison atau perbandingan. Kemudian ada operator increment, decrement, nambah atau berkurang satu-satu. Ya. Ada operator logical, string, array, dan operator conditional assignment atau apa namanya, assignment tapi secara kondisional. Gitu ya. Yang contoh pertama operator aritmatik, ya, aritmatika. Jadi operatornya saya kira sama ya, ada tambah, kurang, kali, bagi, modulus, dan eksponen. Kalau di PHP eksponen ya namanya 2 kali itu ya. Ya, pangkat X eksponen Y berarti 2 kali 3 itu berarti sama dengan 2 pangkat 3 ya. Kita coba itu ya. Nah, kita masih menggunakan Apache dulu. Iya. Kan kita punya contoh variabel X yang diisi dengan dilakukan operasi matematika perkalian yang ditampung di variabel Z misalnya. Kemudian di data
yang akan menghasilkan perkalian. Ini Pak Prayogi, Ya, suaranya terlalu kecil, Pak. oh, sebentar. Mic. Ini kalau ini, halo, Sudah jelas, Pak. sudah jelas ya. Sebentar saya ganti, ya, ganti headset. Halo, tes. Ini sudah jelas? Sudah cukup jelas, Pak. Nah, cukup jelas ya. Tadi headsetnya kayaknya yang trouble. Ya, jadi ini contoh operasi aritmatika perkalian ya. Jadi operatornya pakai tanda bintang. Nah, kemudian kita mengalihkan isi variabel X dikalikan dengan isi dari variabel Y ditampung di variabel Z atau assignment ya. Nah, kemudian dicetak isinya. Nah, untuk mencetak isi itu apa? Isi variabel boleh di dalam tanda petik, di luar juga boleh. Gitu ya. Ini contohnya ini kita masukkan di dalam petik dianggap string, tapi kalau dia ada dolarnya ya dolar, berarti dia nilai variabel x-nya yang dimunculkan ya. Jadi 10 yang dimunculkan ini ya. Nah, kemudian ini simbol kali ya, kemudian ini isi variabel y dan ini isi variabel z gitu ya. Ya, mungkin silakan dicoba dulu ini ya untuk praktek menggunakan operator aritmatika. Ya, silakan dicoba. Bisa di screenshot dulu. Nih, sudah dicoba? Sudah, Pak. Sudah ya. Ada yang trouble? Aman, Pak. Aman ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, contoh operator yang lain perkalian. Sorry, tambah kurang bagi. Ya.
kurang bagi modulus gitu ya. Modulus. Mungkin satu lagi eksponen pangkat ya, misalkan di mana hanya 2, kemudian B-nya 8 ya, 2 pangkat 8. Ya, ini 2. Sama dengan kalau ini kan variabelnya saya pakai ulang ya. Z. EGY-nya tetap, tapi operasinya operasi tambah, kemudian ini operasi kurang, operasi bagi 10 dibagi 50 gitu ya. Kemudian modulus, nah, modulus mungkin sisa hasil bagi, saya pakai variabel aja, misalkan ya, ya 10 modulus ya. Hasil bagi itu bagaimana? Sisa hasil bagi ya, kalau 9 dibagi 3, hasilnya 3, sisa hasil baginya 0, enggak ada ya. Kalau 9 dibagi 3, tapi kalau 10 dibagi 3, ya hasilnya berapa? 3, sisa 1, ya itu ya. Jadi modulus itu adalah sisanya tadi 1, gitu ya. Ini coba kita jalankan. Oh, ini kita kasih aja ya. Kasih break line ya. Nah, ini ya, jadi 10 dibagi 50, seperlima, 0,2 pecahannya ya. Kemudian 10 kali, oh sorry, ini simbolnya yang keliru ya. Sisa hasil bagi, modulus. Ya, 10, kok 10. Ini 10 modulus 3, 1 ya. Kalau 11 modulus 3, nanti akan 2 ya. 12 modulus 3. Nah, kalau apa ya? 12 modulus 3 berapa kira-kira? 12 bagi 3 bisa nggak? Bisa sisa 0 ya. Ya, 4 ya, sisa 0 ya. Jadi kalau kita isi apa namanya? AA-nya 12, nanti hasilnya 0. Coba kita isi 12.
Oke, itu untuk contoh penggunaan operator aritmatik. Mungkin tampilannya biar bagus, coba kita pakai bootstrap. Gitu ya. Ya, kita kopikan yang ini starter template. Ya, hurufnya jadi lebih baik dari ini ya, dari kita tidak pakai bootstrap gitu ya. Ya, ini untuk cantik tampilan saja ya, fontnya menjadi lebih baik. Nanti bisa kalian atur yang sudah pernah menggunakan bootstrap, bisa diatur-atur ya. Contoh mau dikasih cut, ditaruh di tengah atau dikasih apa, box gitu ya. Ini contoh dulu sederhana. Ada pertanyaan sampai sini? Belum ada, Pak. Baik, saya lanjut. Operator assignment. Ya, jadi operator assignment itu memberikan suatu nilai yang ada di sisi sebelah kiri sama dengan ke sisi yang ada di sisi sebelah kanan ke sisi yang sebelah kiri, yaitu variabel gitu ya. Contohnya ini ya. Ini adalah assignment. Jadi memberikan nilai 20 ke dalam variabel X. Kemudian assignment bisa juga pakai tanda plus ya, plus sama dengan ya, yang artinya bahwa X, jadi ini sama dengan akumulator ya, X sama dengan X tambah 100. Ya, jadi contoh sama iya aja ya. Jadi di sini ada X plus sama dengan 100. Nah, itu ya. Itu artinya adalah X sama dengan X awal itu 10 ya, ditambah dengan 100. Jadi ini sama dengan X sama dengan X tambah 100, di mana X-nya awal ini adalah 10 gitu ya. Jadi hasilnya 110 ya. Kenapa 0? Oh, ini yang saya cetak siapa ya?
Ya, jadi nilai X-nya adalah 110. Nah, gitu ya. Itu contoh penggunaan operator assignment plus sama dengan. Kemudian yang lain minus sama dengan sama ya. Jadi sama dengan X sama dengan X dikurangi 100. Kali sama ya. Berarti X kali X, X sama dengan X dikali 100. Ya, ini modulus sama. Operator komparasi atau membandingkan. Ya, ini sama dengan contoh kita mencetak ya, X 100, kemudian ini Y-nya 100 tapi bertipe string. Ya. Kemudian ini di vardam X sama dengan Y. Ya. Saya ganti mati. Ya. Komparasi ya. Jadi tadi apa namanya, membandingkan X dengan Y. Jadi vardam itu mencetak tipe data beserta value-nya. Nah, jadi tipe datanya atau hasil dari ekspresi ini apa namanya relasional ini adalah boolean, di mana nilainya apa ini true. Nah, jadi kalau membandingkan X dengan Y, kalau menggunakan tanda sama dengan itu string dan numerik dianggap sama. Tapi kalau ini saya ganti menjadi 3 tanda sama dengan, ya, hasilnya kan false. Ya, jadi kalau ini adalah identik ya, sama dengannya 3 kali itu adalah identik. Nah, jadi artinya apa? String dan numerik dianggap hal yang berbeda, gitu ya. Itu. Kemudian yang lain tidak sama dengan, lebih besar, tidak sama dengan boleh pakai ini ya, tanda seru sama dengan atau tanda lebih besar lebih kecil, jadi ini juga sama ya. Kalau ini tidak sama dengan identik, artinya apa namanya, kebalikan dari ini ya, dari sama dengan 3 kali. Lebih besar, lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil. Oke, itu untuk operator komparasi. Ada pertanyaan dulu? Saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk membandingkan 2 variabel itu harus pakai vardam nggak, Pak? Apa gimana, Pak? Oh, bukan. Jadi vardam itu perintah mencetak. Ya, jadi perintah. Jadi membandingkannya ya pakai operator ini. Nah, jadi kalau bagaimana kalau saya nggak pakai vardam? Saya nggak pakai vardam, pakai echo, bisa nggak? Bisa. Pakai echo, misalkan
Oh, jadi egonya. Ya, jadi kalau pakainya Eko nanti akan mengembalikan bukan nilai true atau false tapi angka 1 atau 0 gitu ya. Jadi kalau 1 itu dianggap apa itu? 1 itu dianggap true. Ya ini sama dengan 2 kali. Coba kalau 3 kali apa namanya? False. False-nya itu kosong gitu ya. Nah, itu kalau kita pakai echo. Tapi kalau pakai Varda akan ketahuan tipenya hasil dari ekspresi ini hasil dari ekspresi ini adalah boolean. Nah, kalau pakai Vardam. Jadi Vardam itu mencetak ke layar menampilkan tipe yang dicetak beserta isinya. Gitu, Mas ya. Nah, kalau Eko cuma mencetak apa namanya hasil ekspresinya saja 1 atau 0 atau 0 gitu ya. Kalau 1 true, kalau 0 apa namanya false gitu ya. Gitu. Saya tambahkan Z sama dengan 100. Ya, ini kalau ini sama-sama angka ya. X sama dengan Z. Ya, 1 gitu ya. Ya, ini 1. Jadi hasilnya sama. X tidak sama dengan Z. Nah, 0 ya kan di sini 0 itu tidak terlihat kalau kita pakai Eko. Coba kalau kita pakai Vardam ya. Ya, nanti akan terlihat bahwa ini tipe boolean hasilnya false. Nah, gitu Mas ya. Iya Pak, sudah paham. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Itu untuk komparasi. Berikutnya operator increment dan decrement. Jadi increment itu nambah gitu ya. Ini ya. Plus plus X, ini pre-increment. Increment X by 1, jadi nambah X dengan 1, kemudian mengembalikan nilai X. Nah, jadi ini ditambah 1 dulu. Kalau coba kita lihat bedanya ya. Misalkan kita punya variabel X ya. X bernilai 10, kemudian kita pakai ya, kita cetak langsung ya. Hasilnya. Variabel harus pakai dolar ya. Nah, jadi X awalnya 10, kemudian ketika kita melakukan operasi apa namanya increment ya, jadi dia nambah 1. Gitu ya.
Nah, yang sebaliknya adalah ini ya, plus-plusnya ada di belakang. Coba kalau plus-plusnya ada di belakang, misalkan nah, kita punya YY, ya. Ini plus-plusnya ada di belakang. Ya, pastinya. Dia sebenarnya ditambah, tapi setelah baris ini dieksekusi gitu ya. Nah, jadi pada saat kita mencetak YY, nah, Y-nya itu belum dieksekusi, masih 10. Tapi ketika pindah baris ke bawah, eksekusinya berpindah baris ke bawah, baru dia dilakukan penambahan gitu ya. Sehingga kalau kita cetak lagi di bawah ini, Eko Y, Eko YY, maka sudah menjadi 11 gitu, yang bawah itu ya. Nah, itu ya. Nah, beda kalau ini dia langsung dilakukan penambahan. Jadi pada saat dia dicetak, saat itu juga dia dilakukan proses penambahan 1 gitu ya. Nah, beda kalau ini yang dicetak ini dulu ya, cetak apa 10-nya dulu baru dilakukan penambahan. Ya, begitu ya. Ada pertanyaan? Kalau ini sama main-main apa namanya? Decrement juga sama ya. Kemudian operator logical. Ya, ini untuk membandingkan kalau ini bisa kita pakai kondisi atau di Vardam tadi juga boleh gitu ya. Karena kita belum belajar kondisi if gitu ya. Tapi saya kira kalau seperti ini tidak asing lah penggunaan if ini ya. Jadi untuk logical membandingkan apa namanya suatu kondisi yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi jika sebelah kiri benar dan sebelah kanan benar, kalau di n-kan maka benar, hasilnya akan true, yaitu untuk n. Coba kita terapkan. Ya, saya mencoba membuat variabel yang benar ya. Kalau tadi variabelnya tidak salah, tapi penamaannya kurang tepat. Jadi penamaan X, Y, Z itu hanya untuk tes saja biasanya ya. Tapi biasakan membuat suatu nama variabel itu sesuai dari informasi atau data yang dikandungnya gitu ya. Nah, contoh saya membuat variabel nilai 1, kemudian nilai 2 gitu ya. Ya, saya akan bandingkan nilai 1 kurang dari 15 misalkan ya. N nilai 2 lebih dari 15. Saya kira hasilnya apa ini? Benar nggak ini? Nilai 1 kurang dari 15, benar nggak? Betul, Pak. Betul ya. Jadi 10 itu memang kurang dari 15 nanti akan menghasilkan true ini ya. Nah, kalau ini nilai 2 lebih dari 15.
Betul juga ya. Karena 20 itu lebih dari 15. Jadi kalau di sini hasilnya true dan di sini hasilnya true, di N kan hasilnya akan menjadi apa? Saya kira True mungkin, Pak. true, betul ya. True. Jadi seperti ini ya. Jadi kalau kita punya nilai pertama, faktornya N, pertama itu true, kemudian nilai yang kedua itu true, di N kan akan menjadi true. Nah, ya. Nah, kalau nilai yang pertama true, nilai yang kedua false, akan menjadi apa ini? Yang tahu? Yang belajar matematika atau belajar logika? False, Pak. False ya. Jadi kalau N itu salah satu false akan menjadi false. Ya, ini juga false true. Jadi salah satu false akan menjadi false. Kalau ini false semua, apalagi ya kalau salah semua di N kan ya tetap salah gitu ya. Nah, itu ya. Jadi kalau di sini saya uji yang bawah salah satu saya salahkan, misalkan nilai 1 sama dengan 15 ya. Salah ya. Karena nilai 1 10. Tapi kalau yang kedua ini benar. Dan nilai 2 lebih dari 15. Nah, benar. Maka hasilnya nanti harusnya false gitu ya. Nah, sebentar. Ini latih 4 ya. Oh ya. Kenapa hasilnya true ini? Sebentar ya. Nilai 1, oh maaf ya. Kalau sama dengan 1 itu assignment ya. Jadi membandingkan ini nilainya harus 2 ya. Ini ya hasilnya false nih yang kedua ini ya. Jadi artinya nilai 1 sama dengan 15 salah atau false. Nilai 2 lebih dari 15 true. Nah, maka yang ini tadi yang di eksekusi. Nah, itu kalau N. Nah, kalau OR ya, kalau OR sorry ini aja. Kalau OR kalau nilai pertama true, nilai kedua true, maka hasilnya akan apa ini? True, Pak. True. Kemudian OR jika salah satu true, maka hasilnya atau di OR kan menjadi true. Ya, jika salah satu true, ini juga salah satu true. Tapi kalau dua-duanya false ya kan false. Itu kalau kita pakai OR. Contoh, ini kita menggunakan OR ya, bukan N. Jadi ini salah satu salah, tapi yang ini benar ya, berarti salah satu benar ya. Maka hasilnya akan benar ya kalau kita menggunakan OR gitu ya. Jadi itu ada AND, ada OR, ada XOR. XOR itu kebalikan dari OR gitu ya. Jadi true if either X or Y is true. Nah, jadi jika X dan Y-nya semuanya true, ya. Nah, coba aja kalau kita pakai XOR-nya. XOR. Jadi ini salah satu true ya. Kalau pakai XOR hasilnya apa?
true ya. Kalau salah satu kemudian kalau dua-duanya true, nah, XOR kebalikan berarti itu ya. Jadi jika dua-duanya true yang sebelah kiri dan true sebelah kanan true, maka dia dianggap false. Sorry. Jadi jika dua-duanya true dianggap false atau dua-duanya false misalkan. Kalau ini 15 kan false ya. Kemudian ini lebih dari 20 juga false. Maksudnya apa ini? Nah, false. Jadi jika dua-duanya false atau dua-duanya true, maka dia dianggap false. Tapi jika salah satu true, maka dianggap true. Contohnya, ini jika salah satu true, ini tadi lebih dari 15, berarti true ya. Nah, maka true. Nah, itu ya contoh penggunaan operator relasionan XOR. True if both ini sama ya, true if both X y atau ya tanda N itu bisa juga digantikan dengan tanda N 2 kali, atau kalau OR bisa diganti seperti ini sama ya. Nah, kalau not ini ya dinotkan. Misalkan nilai sama dengan 10. Nah, ini harusnya true ya. Nilai 1 sama dengan 10 harusnya true. Tapi ini dinotkan. Harus. Nah, ini ya. Jadi ini semula ini ekspresinya menghasilkan true, tapi ketika dinotkan ya, maka dia akan menjadi false. Nah, itu ya. Jadi ini contoh penggunaan operator logical. Baik, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Belum ada, Pak. Baik, belum ada. Kita lanjut. Operator string atau penggabungan string ini pakai tanda titik. Contoh ini ya. Hello, ini word. Kalau mau digabung, nah kita bisa pakai tanda seperti tadi akumulasi ya. Tadi akumulasi numerik, sekarang akumulasi string. Contoh. Kita gabungkan
Ya, jadi ini digabung ya, menggunakan tanda titik penggabungan string, atau kita gabung dengan string yang lain, misalkan kita kasih spasi, misalkan, dan nanti hasilnya akan ada spasinya. Atau boleh juga kita pakai nah, namanya case sensitif ya. G-nya huruf kapital. Nah, jadi boleh pakai penggabungan string atau pakai ini ya, nama depan titik sama dengan seterusnya. Ini artinya sama dengan nama depan digabung dengan nama depan nama dengan sama dengan nama depan digabung dengan string Supiono. Nah, itu ya. Ya, pakai operator ini ya. Oke, ini. Nah, kemudian operator pada array. Ini kalau kita mendefinisikan array, kalau kita gunakan plus itu untuk union atau menggabung antara elemen array yang ada di X dan elemen array yang ada di Y. Misalkan kita punya array asosiatif ini ya, array A dengan nilai red, B dengan nilai green. Nah, yang Y ini array asosiatif juga, yang isi elemennya, strukturnya ini mesti sama ya kalau union ini ya. Strukturnya mesti sama. Jadi kita operator pada array. Copy aja ya biar cepatnya. Ini array, definisi array asosiatif dengan indeksnya bukan berupa integer tapi indeksnya A, ini indeksnya B. Ketika digabung, nah, coba kita lihat hasil gabungannya. Nah, jadi ini gabungnya, atau bisa kita tampung di set dengan union atau penggabungan X dengan Y. Di sini hanya nyata aja. Sama ya. Array A isinya red, kemudian B isinya green, C isinya blue, D isinya yellow. Coba ini kalau kita tambah
elemen lain E diisi dengan apa namanya, strukturnya mesti sama-sama asosiatif semua gitu ya. Misalkan bisa nggak ini saya ganti seperti ini? Ya bisa ya. Nah, yang penting array asosiatif untuk operator pada array. Selain plus ada juga sama dengan untuk membandingkan apakah elemen atau array pertama dan array yang kedua itu sama gitu ya. Nah, contoh tapi dicetak kemudian juga bandingkan ya, X sama dengan Y, apa hasilnya nanti? False ya. Ya, jadi isi variabel X ini array asosiatif A, B. Nah, kalau ini jelas beda. Coba kita buat sama ini Z ya, dengan Z X misalkan ya. Ini variabelnya untuk ngetes aja ya. Nah, jadi saya membandingkan X dengan X. Ya, sama nggak ini isinya? Sama persis ya. Nah, hasilnya true. Artinya bahwa array X dan array X itu adalah array yang sama karena isinya sama persis. Nah, gitu ya. Nah, itu kalau kita menggunakan equality ataupun identity atau sama dengan 3 kali. Nah, jadi kalau yang sama dengan 2 kali ini membandingkan satunya string, satunya numerik dianggap tetap sama, tapi kalau yang identik itu dianggap yang berbeda, yang sama dengan 3 kali. Kemudian tidak sama dengan bisa pakai tanda seru sama dengan atau tanda kurung buka apa namanya, tanda lebih besar lebih kecil dijadikan 1. Kemudian untuk kebalikan dari identity kita pakai tanda seru ini ya. Nah, itu untuk operator pada array. Kemudian untuk operator assignment kondisional. Nah, jadi assignment-nya itu kondisional. Contohnya ini, jadi untuk mau ngecek, ini saya copy saja ya. Ini ada fungsi empty, dia ada variabel user ya. Empty itu kalau tidak ada isinya. Nah, kalau tidak ada isinya, maka tanda tanya ini, tanda tanya ya, maka string anonymous ini yang dimasukkan ke dalam variabel status. Nah, tapi jika tidak, atau artinya jika user itu ada isinya, maka variabel status itu isinya login, ya itu ya. Nah, terus contoh yang kedua ini usernya diisi, maka nggak empty ya, tidak kosong. Nah, jadi yang
ini isi mestinya tercetak anonimus ya. Terus kalau yang ini mestinya tercetak login ya. Terus yang bawah ini line 17. Oh, double ini ya. Yang ini tercetak statusnya ini akan berisi anonimus. Kenapa? Karena variabel usernya belum diisi. Maka ini yang tersimpan ke status. Tapi kalau yang ini variabel usernya sudah diisi, sehingga ini yang dipilih ya. Berarti not empty. Jika empty pilih ini, jika not empty pilih ini. Maka loginnya masuk ke status. Terus ini mencetak user, get user. Ini get user itu mendapatkan variabel user ya dari apa namanya halaman sebelumnya ini atau proses sebelumnya, maka menghasilkan anonimus ya. Kalau ada isinya ya. Coba ini kita taruh di atas ketika usernya, variabel usernya kosong. Anonimus ya. Rapi kalau pakai Visual Studio bisa dirapikan otomatis. Jadi kalau ini artinya bahwa variabel user itu akan diambil dari string get itu mendapatkan variabel di halaman sebelumnya, gitu ya. Kalau dia kosong ataupun tidak, ini tetap diisi anonimus ini ya. Tetap diisi anonimus karena tanda ininya 2 itu ya. Kalau ini saya isi, iya karena get user itu mestinya ngambil dari halaman lain, bisa pakai query string, pakai link gitu ya, atau pakai metode form dengan metode get gitu ya, kalau kita sudah sampai get nanti ya. Itu saja contoh untuk elemen kondisional. Jadi memasukkan nilainya itu kondisional ya. Jika true dimasukkan, jika tidak sebelah titik 2-nya yang dimasukkan ya, sebelah titik 2 ini yang dimasukkan. Jika true ini, jika false ini yang dimasukkan. Nah, selanjutnya struktur kontrol, ada kondisi. Ya mungkin ini awal-awal ini mesti dipraktekkan sendiri saja ya nanti di rumah ya. Nah, jadi di kondisi ini untuk mendapatkan tanggal ya, sorry, H itu hours ya, jam ya berarti ya. Ya. Jadi, if T kurang dari 20, have a good day. Nanti ya ini if dengan satu kondisi. Nah, jadi jika kondisi apa namanya variabel T itu nilainya kurang dari 20, maka cetak ini. Ya, ini satu kondisi. Terus kalau T-nya isinya
21 bagaimana? Kalau ini aja ya. Jadi kita lihat yang ini saja. Kalau T-nya di isinya 21, apa yang terjadi? Ada yang bisa jawab? Coba kita tes di sini ya. Copy paste karena seperti ini ya. Nah, ini untuk satu kondisi if ya, yaitu kondisinya adalah T kurang dari 20. Nah, ini cetak aja. Itu ada yang error. Oh, ya, ini kalau copy paste kadang perhatikan ini ya. Atau ini nggak usah pakai yang tentang error echo. Ini yang error. Itu errornya di mana ini? Yang bisa bantu errornya ini. If T kurang dari 20, yang dianggap error yang di sini. Oke, terima kasih. Berarti salahnya di echo yang tadi. Mungkin untuk variabel T isinya bukan integer atau sejenisnya, Pak. Oh, gitu ya. Coba kita varkan ya. Varkan itu bisa mengetahui jenis variabel dan isinya. Sebentar. Ini 21. Dulu lah. String ya, tipenya string benar ya. Tipenya string, isinya 13. Nah, apa tadi ya? Jadi if ya tipenya ya. If T kurang dari 20, oh apa tadi?
good day gitu ya. Have a good day. Ya, karena tadi apa? Ini saya ulangi ya, salah tadi ya? Oh, enggak ya? Karena tipe data di PHP itu bisa berubah-ubah gitu ya. Jadi saya ganti. Kalau di Vardam tipenya memang string. Mungkin errornya karena tadi di echo, Pak. Atau Di echo-nya ya tadi ya. kurang tahu juga sih, Pak. Ya, itu sebenarnya di echo-nya tadi ya. Oh ya, ya ini kalau saya kasih koma. Ya, itu saja lah ya. Jadi intinya kita mempelajari satu kondisi. Kalau T-nya itu isinya 13, ya, saat ini 13. Kok 13 ya? Nah, kalau nanti T-nya isinya, atau ini saya ganti saja 10 ya. Nah, kalau di 20, nah kalau 13 kan memang memenuhi kondisi ini ya, true, maka ini dikerjakan. Nah, kalau ini saya ganti 10, 13 kurang dari 10 kan false, maka apa yang terjadi ini? Dikerjakan nggak ini? Tidak tercetak. Tidak dikerjakan, artinya nanti akan kosong ya, jadi tidak ada apa-apa di sini. Ya, yaitu kalau if dengan kondisi hanya kondisi true saja ketika kalau statement ini akan dieksekusi ketika kondisi ini true saja, gitu ya. Kalau kondisi false maka tidak mengerjakan. Nah, maka di sini ada else ya. Jadi else itu jika kondisi ininya false, baru yang else, bagian else ini yang dikerjakan. Ya, jadi jika tidak atau jika true yang ini. Nah, ini bisa kita pakai di sini. Else echo di night misalkan ya. Jadi jika T-nya kurang dari 10 dianggap good day. Nah, jika T-nya lebih dari sama dengan 10 berarti good night. Nah, ini berarti nanti munculnya good night. Ya. Nah, itu ya. Kenapa? Karena tidak memenuhi kondisi ini, maka else yang dikerjakan. Nah, terus ada else if untuk kondisi yang lebih dari 1. Nah, T kurang dari 10, kalau bukan T kurang dari 20, kalau bukan baru else. Nah, gitu ya. Nah, saya kira itu juga sudah dipelajari di Daspro ya. Kemudian kita bisa juga pakai switch. Nah, switch itu kalau kondisi itu apa pakai if itu bisa kita gunakan ring, tapi kalau switch itu kita tidak bisa pakai ring. Artinya gini, kalau nilai kurang dari 50, nah berarti kan 10, 20, 25 kan masuk ke dalam ring itu ya. Nah, itu kita cocoknya pakai if. Nah, tapi kalau kita akan mengujinya nilai pasti, ya, seperti 1 saja, atau 10 saja, atau 20 saja, atau huruf red, kata red, nah, maka kita gunakan switch. Nah, contoh ini ya, contoh wave color red. Nah, jadi nilainya variabel wave color ini red. Nah, kemudian ketika diuji pakai switch,
five color-nya dimasukkan ke sini, case red. Nah, jadi jika diisi red, maka ini yang dieksekusi, gitu ya. Kalau ini setelah itu break selesai. Kalau nggak pakai break, nah dia mengeksekusi ini nanti lanjut ke bawahnya, gitu ya. Maka di sini switch itu harus pakai break, gitu ya. Kalau saya isi dengan blue, maka ini tidak dieksekusi, tapi yang dieksekusi adalah ini, gitu ya. Ya nanti silakan dicoba. Kemudian loop, ada while, do while, ini mungkin review saja ya. Nah, kalau ini contoh penggunaan while, nanti pengujiannya dilakukan di sini ya. Jadi jika kurang dari sama dengan 5, jika kondisi di sini true, maka ini dieksekusi. Ulang lagi, eksekusi lagi. Jika kondisinya sudah false, maka selesai. Nah, gitu ya. Maka di sini perlu ada counter. X-nya harus bertambah. Kalau ini saya hilangi, bagaimana? Apa yang terjadi? Ini saya hilangi. Terus program ini saya jalankan. Ada yang tahu? Programnya tidak akan pernah berhenti. Ya, betul ya. Terus Mas ya. Jadi infinitive loop namanya. Jadi program itu tidak akan pernah berhenti. Kenapa? Karena X-nya tidak akan pernah mencapai 5. Ya, karena tidak ditambah gitu ya. Atau ininya operatornya diganti main. Nah, itu juga tidak akan pernah mencapai 5, dia jadi infinitive loop. Nah, gitu. Nah, oke, jadi kondisi yang di sini harus true, baru ini diulang dan harus ada counternya. Gitu ya. Kalau ini saya isi dengan 10, bagaimana? Nah, ini saya isi dengan 10, apa yang terjadi? Perulangannya tidak dilakukan. Oh, betul ya. Jadi blok perulangan ini tidak akan dieksekusi. Kenapa? Karena kondisinya sudah false. Nah, 10 kurang dari sama dengan 5 kan bukan, hasilnya akan false. Maka selesai ya. Dia setelah mengevaluasi kondisi yang ada di sini, dia selesai. Berikutnya do while. Ya, do while ini hampir sama, tadi ya harus ada counternya ini ya untuk menambah. Jadi sini mengujinya kalau kondisinya true, jadi kalau kondisinya true ini akan diulang. Selama X kurang dari 5 akan diulang. Jadi X1 dilakukan penambahan jadi 2. Nah, terus diuji di sini. Kurang dari 5, ya. Nah, dia ngulang lagi. Kurang dari 5 lagi, ya. Gitu ya. 3, 4, 5. Nah, kalau sudah mencapai 6, diuji lagi. X 6 kurang dari sama dengan 5, bukan, atau false. Maka selesai. Sama. Terus kalau X-nya saya isi 10, bagaimana? Ada yang tahu bagaimana apa yang terjadi ini? Tetap akan tercetak satu kali. Oh, ya betul. Jadi dia akan mencetak nilai X-nya ini 10, tapi sekali. Ya. Kemudian setelah mencetak ini dia akan dievaluasi di sini. 10 kurang sama dengan 5, false, selesai. Tidak kembali mengulang lagi. Ya, betul ya. Jadi kalau dual itu minimal akan dikerjakan sekali, minimal gitu ya. Sekali itu kalau kondisinya sudah tidak terpenuhi maka selesai. Kemudian for, ya, ini perulangan. Kalau kita akan mencetak sebanyak berapa kali ini kira-kira? 10 kali atau 11 kali kalau ini? Nah, coba ya kita coba ya.
Jadi pertama dia akan mencetak I-nya 0, gitu ya. Kemudian 1, begitu dia akan, ini I++, jadi dia akan menambah. Nah, coba kita lihat di sini. Arti 9 ya. Ada yang error. Oh, ya variabel lupa saya. Variabel PHP pakai dolar ya. Nah, dia nyetak sebanyak 11 kali ini ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi 11 kali ini 10 ditambah ini. Nah, berarti 11 kali mencetak. Nah, kalau hanya mau mencetak 10 saja bagaimana? Kurang dari 10. Ya, kurang dari 10. Jadi 10-nya nggak usah dicetak. Nah, ini ya. 0 sampai 9 kan sudah 10 ya. Atau boleh ini kita mulai dari 1, di sini kurang dari sama dengan 10. Ini ya, jadi mulainya 1, nah kalau ini juga 10. Ya, tapi saya kira sudah paham sekali lah ya kondisi perulangan gitu ya. Karena ini struktur dasar di pemrograman ya, di Das Pro pasti mendapatkan ini. Nah, kemudian yang terakhir for each. Nah, for each ini untuk array. Mungkin kalau di bahasa C nggak ada ya for each ya. Di PHP saja ini ada ya. Jadi misalnya kita punya variabel array yang isinya komponen warna ya, elemen warna. Kemudian kita ingin mencetak apa namanya, elemen-elemennya, cukup menggunakan ini ya, for each color, nama array-nya ini ya, as variabel. Contohnya variabelnya value, maka dia akan mencetak elemennya. Bisa juga menggunakan ini ya, h, s, x, kemudian tanda apa namanya ini, panah gitu ya, sama dengan dan lebih besar val. Jadi h-nya itu adalah variabel, oh ya, kalau ini variabel array-nya array asosiatif. Ya, array indeksnya apa? Berupa teks ya. Peter 35 ben 37743 itu adalah array asosiatif. Saya lebarkan ini. Nah, jadi ketika mencetak, dia mencetak pasangan apa key dan value-nya ini ya, apa indeksnya ya, kalau ini indeksnya Peter, value-nya 35, indeksnya Ben, value-nya 37. Jadi kalau kita cetak X value itu nanti akan cetak ini ya, Peter 35, loop berikutnya Ben 37, loop ya berikutnya Joe 43 ya. Dan silakan dicoba. Array apa namanya, array dengan indeks biasa, indeks integer, indeks numerik ya. Kemudian kalau ini array asosiatif, yaitu array dengan indeks suatu string, ya, ini indeksnya. Kalau ini indeksnya tidak kelihatan ya, tapi otomatis ini indeksnya 0, ini 1, ini 2, ini 3. Ya mungkin kalau di bahasa C atau Python juga sudah dipelajari tentang array ini ya. Nah, selanjutnya break dan continue. Jadi break itu untuk memaksa keluar dari suatu perulangan. Nah, kalau continue itu memaksa untuk mengulang ya. Jadi contoh, kita punya variabel X ya, berjalan dari 0 sampai X kurang dari 10. Nah, di sini di tengah-tengah ada kondisi nih. Jika X sama dengan 4, break. Ya, selesai. Gitu ya. Nah, jadi pertama 0 dia mencetak angka 0. Mencetak angka 1, mencetak angka 2, mencetak angka 3.
Kemudian ketika dia mau mencetak angka 4, nah dia sudah dicegat di sini ya. If X sama dengan 4 break, ya selesai. Tidak sampai 10. Kemudian continue itu kebalikan dari break, dia akan meloncat ke perulangan. Contoh ini ya, ketika X mencapai 4, maka dia continue, dia tidak mengerjakan bagian bawah ini, tapi dia kembali mengulang menjadi 5. Maka perintah ini nanti akan mencetak angka dari 0 sampai 9, di mana 4-nya dilompati. Begitu ya. Nah, saya kira untuk pertemuan hari ini kita belajar operator dan struktur kontrol pada PHP, gitu ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Sejauh ini belum ada, Pak. Belum ada ya. Kemudian materi yang ada di slide silakan dipraktekkan sendiri ya. Karena tadi kalau saya praktekkan semua nanti jadi nggak cukup waktunya ya. Itu silakan dicoba sendiri. Saya kira cukup untuk pertemuan hari ini. Saya akhiri. Selamat malam.